Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa-siswi MA Darul Ulum Progondo, khususnya kelas 11. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bimbingan konseling, ya, walaupun sampai saat ini kita masih menggunakan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Namun saya berpesan pada anak-anak sekalian, ya, agar jangan lupa untuk selalu bahagia, ya, selalu semangat dan disiplin dalam mengikuti semua materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Dengan kita semangat dan disiplin dalam mengikuti materi yang diberikan Bapak Ibu guru secara daring, saya yakin kalian akan mampu untuk memahami dan mengerti dengan baik materi yang diberikan, sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi masa depan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian, mari terlebih dahulu kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita selalu berdoa dalam mengawali pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bisa bermanfaat bagi masa depan kita. Amin, Allahumma amin. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi bimbingan konseling untuk kelas 11 dengan judul kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Tujuan dari materi ini adalah agar peserta didik dapat memahami tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri, serta perlunya untuk mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Jadi diharapkan setelah adik-adik mengikuti materi yang saya sampaikan ini, adik-adik dapat mengerti tentang kecerdasan emosi dan memiliki sikap yang dapat untuk pengendalian diri. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan bahas satu persatu tentang pengertian emosi, kecerdasan emosi, dan pengendalian diri. Yang pertama, apa itu emosi? Jadi, emosi adalah suatu hal yang begitu saja terjadi dalam hidup Anda. Anda menganggap bahwa perasaan marah, perasaan takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan sebagainya adalah akibat dari atau hanya sekedar respon Anda terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada Anda. Itu adalah merupakan emosi yang ada dalam diri kita. Kemudian, apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi atau orang sering menyebut dengan EQ atau emotional quotient, merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi atau EQ itu tumbuh, dipupuk, dipelajari melalui proses belajar dan direspon melalui pengalaman hidup sejak seseorang lahir hingga meninggal. Pertumbuhan dan perkembangan EQ dapat dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Jadi, kecerdasan emosi itu merupakan hal yang diperoleh melalui proses belajar dan pengalaman hidup, bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya dalam diri kita. Kemudian ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ yang tinggi. Yang pertama, kemampuan memahami atau mengenali emosi diri. Jadi, orang yang mempunyai kemampuan emosi atau EQ yang tinggi
biasanya dia mampu memahami atau mengenali emosi diri. Ya, jadi kita pahami dan kita kenali emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Kita kenali apa itu kemampuan, apa itu kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Setelah kita memahami dan mengenali emosi kita sendiri, ya, mengenali sifat-sifat kita, ya, baik itu sifat yang negatif atau yang positif. Yang kedua, kita mampu untuk mengelola emosi. Jadi, kemampuan yang bisa menyebabkan seseorang mempunyai EQ yang tinggi. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengelola emosi. Kita kelola emosi kita kelola apa yang ada dalam diri kita agar bisa kita manfaatkan, kita jalankan, kita laksanakan pada hal-hal yang positif. Yang ketiga, kemampuan untuk memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah dan antusias. Jadi kita dituntut untuk bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita harus bisa membangkitkan diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita mampu seperti orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia itu adalah sama. Jadi kalau orang lain mampu, kalau orang lain bisa, maka seharusnya kita juga mampu dan kita juga bisa untuk melakukannya. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain. Jadi kita harus bisa mengenali emosi orang lain. Kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, ya, kita hidup bersama-sama dengan orang lain, maka kita harus bisa mengenali emosi orang lain. Kita harus bisa mengerti perasaan orang lain. Kita harus bisa berempati dengan orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Ya, bagaimana kita hidup di masyarakat, ya, kita harus bisa membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus mampu untuk membina hubungan yang baik agar dalam hidup ini kita bisa berjalan dengan selaras, bisa berjalan dengan harmonis. Kemudian seseorang yang secara emosi tidak cerdas, ini biasanya ditunjukkan dengan beberapa sifat. Yang pertama, bersifat agresif. Jadi dia cenderung mempunyai sifat yang agresif atau menyerang orang lain, atau dia tidak sabar, ya, atau mungkin cepat marah. Ini adalah contoh dari sifat-sifat yang agresif. Orang yang tidak cerdas emosi biasanya bersifat agresif. Kemudian yang kedua, cenderung berpikir negatif. Orang yang secara emosi tidak cerdas biasanya dia pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Padahal dalam diri kita, ya, itu ada hal-hal atau potensi-potensi yang positif dan yang negatif. Kalau kita cenderung pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka yang terjadi adalah hal-hal yang negatif. Sebaliknya, kalau kita mampu untuk mengelola pikiran kita, kita penuhi dengan hal-hal yang positif, dengan pikiran-pikiran yang positif, maka yang terjadi adalah hal-hal yang positif bagi diri kita. Kemudian yang ketiga, cenderung bersifat malas atau lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri sendiri secara berlebihan. Di orang yang secara emosi kurang cerdas, biasanya dia cenderung malas, cenderung melakukan kegiatan yang mengenakkan atau membuat enak diri sendiri secara berlebihan, sehingga malas untuk kerja keras. Yang keempat, cenderung bersifat egois atau hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang secara emosi tidak cerdas biasanya dia lebih bersifat egois, lebih
mementingkan diri sendiri, kurang bisa berempati dengan orang lain. Yang kelima, tidak mampu menentukan tujuan. Orang yang secara emosi tidak cerdas biasanya dia tidak mampu menentukan tujuan. Ini karena dalam pikirannya dia cenderung berpikir negatif. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Ya. Dia lebih suka bersifat egois, lebih malas, sehingga dia tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai target yang jelas dalam hidupnya. Yang keenam, cepat cemas dan depresi. Jadi orang yang kurang cerdas emosinya, biasanya dia memiliki perasaan yang cepat cemas dan depresi. Ini karena perasaan-perasaan negatif yang ada dalam dirinya, ya, sehingga dia tidak bisa mengelola emosinya, sehingga dia mudah cepat cemas dan mudah depresi atau stres. 7. Menarik diri dari pergaulan. Jadi orang yang kurang cerdas secara emosi biasanya cenderung untuk menarik diri dari pergaulan atau tidak mampu untuk bergaul dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Ini karena pikirannya yang negatif, tidak adanya motivasi dalam dirinya, merasa dia rendah, merasa tidak punya kemampuan, ya, merasa kurang dibanding dengan teman-temannya yang lain. Nah, sehingga dalam pergaulannya dia sulit untuk bergaul dengan teman-teman, ya, bahkan cenderung menarik diri dari pergaulannya. Dan yang 8, suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Nah, ketika ada orang lain yang ada kelemahannya, maka dia memanfaatkan untuk menjatuhkan orang lain atau mungkin mencelakakan orang lain. Nah, dengan demikian itu adalah sifat-sifat yang negatif atau sifat yang kurang baik dari orang yang emosinya tidak cerdas. Yang kesembilan, cenderung bersikap tidak sopan. Orang yang tidak cerdas emosi biasanya dia dalam tingkah lakunya, dalam tindakannya cenderung melakukan tindakan-tindakan yang kurang sopan atau kurang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. 10. Cenderung kurang percaya diri. Jadi, orang yang secara emosional ini kurang cerdas biasanya dia menunjukkan sifat yang kurang percaya diri. Ini karena dia merasa bahwa dirinya tidak mampu, ya, karena yang dipikirkan hanya kelemahan-kelemahannya. Padahal semestinya dalam diri seseorang di samping ada kelemahan juga ada potensi yang ada. Kalau kita cenderung untuk berpikir yang positif, maka kita bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa lebih tampil percaya diri. Nah, kalau kita orang yang secara emosi kurang cerdas, biasanya dia kurang percaya diri di hadapan orang yang lain. Nah, seseorang yang secara emosi bermasalah tentu akan sulit untuk mempelajari sesuatu. Remaja yang pemarah, cepat stres, dan depresi biasanya malas untuk membuka diri dan menerima pengalaman belajar yang baru. Jadi, kecerdasan emosi itu meliputi kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Kecerdasan emosi dapat juga diartikan sebagai kemampuan mental yang membantu kita mengendalikan dan memahami perasaan-perasaan kita dan orang lain yang menuntun pada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan tersebut. Jadi, orang yang cerdas secara emosi bukan hanya memiliki emosi atau perasaan-perasaan, tetapi juga memahami apa arti emosi dan perasaan tersebut. Dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita. Mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan oleh orang itu kepada kita. Nah, setidaknya ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi. Nah, yang
Yang pertama, memahami emosi-emosi sendiri. Jadi termasuk unsur yang bisa membangun kecerdasan emosi adalah memahami emosi-emosi diri kita sendiri. Kita pahami perasaan-perasaan kita pahami potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Setelah kita pahami emosi kita sendiri, selanjutnya kita mampu untuk mengelola emosi-emosi kita, ya, perasaan kita, ya, potensi-potensi yang ada dalam diri kita kelola yang baik, kita arahkan pada hal-hal yang positif. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Jadi, kalau kita ingin mempunyai kecerdasan emosi, maka kita harus pandai-pandai untuk memotivasi diri kita sendiri. Kita membangkitkan diri kita sendiri. Jadi, orang dengan keterampilan ini cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. Jadi orang yang pandai memotivasi diri ini sangat efektif ya, dalam kehidupan sehari-hari dalam hal apapun, karena dia mampu untuk memotivasi dirinya sendiri, mampu untuk memberi semangat pada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, mampu memahami orang lain. Ya, kita harus mampu untuk memahami orang lain, ya, membina hubungan sosial. Ya. Kemudian selanjutnya mampu membina hubungan sosial. Ya, orang yang mempunyai kecerdasan emosi harus mampu untuk membina hubungan sosial. Kita harus mampu untuk berhubungan dengan masyarakat. Ya, kita harus dapat membina kerukunan. Ya, kita harus dapat hidup bersama berdampingan dengan masyarakat yang lain. Kita harus bisa menciptakan suasana bagaimana orang lain bisa nyaman berada di samping kita, merasa nyaman berdampingan dengan kita. Kemudian hal-hal spesifik yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosi. Ada beberapa hal yang spesifik yang perlu dipahami oleh orang-orang yang cerdas secara emosi. Yang pertama, mengatasi stres. Jadi stres ini merupakan tekanan yang timbul akibat beban hidup. Stres dapat dialami oleh siapa saja. Orang yang cerdas secara emosional mampu menghadapi kesulitan hidup dengan tetap tegak, tegar, dan tidak hanyut oleh emosi yang kuat. Cenderung menghadapi semua hal, bukannya lari dan menghindar. Jadi kita harus bisa untuk mengatasi stres, ya. Kemudian yang kedua, mengendalikan dorongan hati. Orang yang cerdas secara emosi tidak memakai prinsip harus memiliki segalanya saat itu juga. Jadi mengendalikan dorongan hati merupakan salah satu seni untuk bersabar dan menukar rasa sakit atau kesulitan saat ini dengan kesenangan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Jadi kita harus bisa mengendalikan dorongan hati, atau dalam hal lain disebut hawa nafsu. Jadi dorongan hati ini ada dua hal, ada dorongan hati yang positif, namun ada dorongan hati yang sifatnya negatif atau dorongan hati yang mengajak pada kejelekan. Ini yang harus kita kendalikan. Kemudian yang ketiga, mengelola suasana hati. Orang yang cerdas secara emosi tidak berada di bawah kekuasaan emosi, namun dia bisa mengelola suasana hatinya. Mereka akan cepat kembali bersemangat apapun situasi yang menghadang dan tahu cara menenangkan diri. Jadi orang yang cerdas secara emosi, walaupun suasana hatinya sedang kurang nyaman atau mungkin sedang ada masalah, ya, dia bisa mengelola suasana hatinya dengan baik sehingga dia tidak terbawa dalam perilakunya, tidak terbawa oleh suasana hati. Walaupun misalnya hatinya sedang
gelisah atau mungkin sedang marah karena ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Dalam perilakunya dia tidak menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Dia bisa mengelola suasana hatinya dengan baik agar tidak terbawa dalam perilakunya sehari-hari. Yang keempat, memotivasi diri. Jadi, orang dengan keterampilan ini sangat produktif dan efektif. Orang yang bisa memotivasi diri, bisa membangkitkan semangat dalam dirinya sendiri. Dia sadar bahwa orang punya kelemahan juga punya kelebihan. Kalau kita bisa memotivasi diri, artinya kita bisa membangkitkan semangat, maka kita tidak akan hanyut oleh perasaan yang bisa menyebabkan kita untuk kurang termotivasi. Yang kelima, memahami orang lain. Kita menyadari dan menghargai perasaan-perasaan orang lain adalah hal terpenting dalam kecerdasan emosi. Hal ini juga disebut dengan empati. Jadi kemampuan untuk memahami orang lain ini adalah juga biasa disebut dengan sifat empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Empati juga bisa berarti melihat dunia dari mata orang lain. Ini berarti juga dapat membaca dan memahami emosi-emosi orang lain. Kalau mungkin suatu saat ada teman kita yang sedang mengalami masalah atau terkena musibah, sebagai orang yang baik kita harus bisa berempati, kita harus bisa memahami perasaan orang lain, dengan kita memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang keenam, kemampuan sosial. Jadi kita harus memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan dan tenggang rasa terhadap orang lain yang berada dengan dirinya. Orang yang dengan kecerdasan emosi yang tinggi bisa membuat orang lain merasa tentram dan nyaman berada di dekatnya. Itu adalah kemampuan sosial yang harus kita miliki, karena bagaimanapun juga kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa lepas dari orang lain, kita harus bersama-sama berdampingan dengan orang lain, maka kita harus memiliki kemampuan sosial yang baik sehingga orang lain merasa nyaman jika berada bersama-sama dengan kita. Nah, itu adalah beberapa hal yang spesifik yang perlu dipahami dan dimiliki oleh orang-orang yang cerdas secara emosi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang pengendalian diri. Nah, pengendalian diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Jadi, sangat erat kaitannya antara kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Diharapkan orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik, dia mampu atau mempunyai sifat pengendalian diri yang baik. Karena kita sebagai manusia tentunya dituntut untuk bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak boleh terbawa atau mengikuti hawa nafsu atau mungkin ajakan-ajakan dari hati kita yang negatif. Jadi sangat erat kaitannya kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Dalam agama pun kita diperintahkan agar kita bisa mengendalikan diri kita, agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu kita. Kita harus bisa menguasai hawa nafsu. Manfaat dari pengendalian diri ada beberapa yang bisa kita ambil tentang manfaat dari pengendalian diri. Yang pertama, kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kita selalu berusaha untuk mengendalikan diri, maka kita juga akan meningkatkan kesabaran kita, melatih kesabaran kita, bahwa tidak semuanya itu harus kita lakukan.
Sehingga sesuatu yang kurang baik itu harus kita berusaha untuk mencegah dalam hati kita untuk tidak melakukannya. Ini adalah salah satu kemampuan untuk pengendalian diri, sehingga bisa meningkatkan kesabaran. Yang kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan kita bersifat mengendalikan diri, maka kita tidak terbawa ya oleh ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan kemampuan diri. Ya, kita akan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak serakah ya, kita walaupun mungkin kita diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita terima, ya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Ya, semua orang tentu pernah mengalami rasa gelisah, cemas, iri, ya, atau tidak puas. Nah, ini semua orang pasti akan mengalami. Nah, dengan upaya pengendalian diri yang baik, tentunya bisa mengurangi rasa gelisah, ya, mengurangi rasa cemas. Nah, ini adalah manfaat dari pengendalian diri. Nah, anak-anak, harapan kita dengan adanya materi yang saya sampaikan ini, kita tentunya berharap agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah untuk materi kita sudah selesai, cukup sampai di sini ya. Harapannya mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan selalu menebarkan kebaikan, selalu berjalan di jalan yang baik. Walaupun tidak selamanya kebaikan itu akan selalu dihargai, namun hidup ini bukanlah tentang siapa yang terbaik, namun siapa yang mau untuk berbuat baik. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ambil hikmahnya, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.